Di malam ini, Gus Samsudin Jadab bersama tim Padepokan Nurudat Sejati akan menguak misteri balik rumah salah satu warga di daerah Malang. Di rumah ini ada seorang ibu yang terkena penyakit secara tidak wajar. Di dalam leher ibu ini terdapat paku dan iju, bahkan belatung keluar dari dalam lehernya. Misteri gaib apakah yang terjadi? Simak terus Gus Samsudin Jadab dalam menguak misteri. Kula mboten ngertos asale rekening-rekeningan mboten ngertos. Terus dokter asale penyakit vertigo. Oh, awal-awalnya dihilangkan kata dokter itu vertigo ngaten nggih. Jane tamu-tamune bingung. Bingung. Kalau setahun bingung. Kula dadine kan pati mboten ngertos mawon kayak ngarang-ngarang mboten ngertos kula mboten percaya sama rekening-rekeningan. Jadi terus kula usahakan dan yang sakit kalau calon sakit ngoten niku tadi terus sing kenging pun dipendhet karo mantan duk kali aku Ada keluar paku sama duknya gitu. kali jatuh Tempat kamu itu bukan di sini. Allah 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 Allah, Allah Akbar. Pakai tangan dulu. Pelan-pelan, diambil pelan-pelan amat. Tuh, lihat ya. Datang Gusti Allah. Mugi-mugi ibu kekas diparingi sehat kalih Gusti Allah. amin amin Panjenengan lan kula niku sami ndonga kan ngoten intine. Jadi ibunya itu punya penyakit bingung ngoten nggih. Bingung atau was-was lah begitu gitu. Jadi bisa dikatakan linglung lah begitu nggih. Seperti yang saya jelaskan berkali-kali di tausiah saya bahwa sebenarnya penyakit non medis atau penyakit non medis itu sangat-sangat bisa dibedakan. Kalau penyakit medis itu nggak akan ada gangguan non medisnya. Tapi kalau penyakit non medis ke medis itu pasti ada tanda-tandanya. Karena penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama karena ain, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga karena sihir. Tetapi yang perlu untuk dipahami bahwa penyakit non medis ini nanti bisa mengenai medis. Jadi dari non medis bisa mengenai medis. Contoh ketika seseorang terkena penyakit karena ketempelan, udah bingung, udah marah, akhirnya terkena stroke kan gitu. Makanya oleh sebab itu penyakit non medis itu ada tanda-tandanya. Salah satu tandanya bahwa penyakit medis tadi berasal dari non medis, yang pertama muncul al-ghadab, muncul perasaan gampang marah. Yang kedua muncul
yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas. Muncul was-was di dalam hatinya, pikirannya terus was-was, bingung begitu. Dan yang ketiga muncul perasaan sedih terus menerus. Ini menandakan bahwa di dalam dirinya ada penyakit non medis yang menyebabkan penyakit medis. Karena jalan masuknya setan, jalan masuknya jin, entah itu jin yang karena ketempelan, entah itu jin yang karena kiriman ataupun karena sihir. Karena jalannya itu yang pertama marah, yang kedua itu sedih, dan yang ketiga itu was-was. Makanya kalau ada orang sakit kok ada perasaan gampang marahnya, kok gampang sedih, gampang was-was, ini menandakan bahwa penyakitnya itu ada gangguan non medisnya gitu. Nah, kalau panjenengan tadi bilang istri panjenengan itu bingung ya. Bingungnya itu gimana? Linglung gitu ta? Mboten kesanten nggih wonten kerasan. Medal mawon. Asale ngoten. Terus kula usahaken niku terus wonten penyakite ngoten lah. Terus kalau sampeyan jalan iki terus lek wonten penyakite monggo sampeyan pendet mawon. Ten mriki. Asale. Oh, di sini yang bilang ada penyakitnya siapa? Orang anu. Oh, orang pintar gitu aja ya. Terus iya. lek wonten penyakite lho kali mendet, kudu pendet terus wonten. Duk kali paku. Oh, ada keluar paku sama duknya gitu. Kali datung. Asale niku. Insyaallah bulan Selo pungkur sini ini kemen kali tahun pun juga mulai sakit ini. Oh, kalau diajak ngomong itu yang sakit masih bisa nyambung enggak? Nyambung, cuman bingung linglung gitu nggih. Sudah sakitnya berapa lama, Pak? 2 tahun. Sudah 2 tahun sakitnya itu. Iya ini kok pun 2 tahun. Mulai pertama sakit nih. Nggih. Nggih, yang penting sabar Pak nggih. Yang penting sabar, minta pertolongan kepada Allah, karena memang ketika kita diberikan ujian lalu kita tidak mampu, sejatinya kita itu diminta untuk lebih berpasrah diri kepada Allah. Jangan sampai kita bingung, susah, karena kita kan punya Allah. Harusnya kita harus bisa lebih menyerahkan semua urusan kepada Allah. Entah itu istri, anak, harta dan sebagainya lah. Ketika kita merasa sudah tidak mampu, ya kita harus berpasrah diri kepada Allah, karena yang diminta Allah itu ialah untuk meminta kepadanya begitu. Jangan malah membuat diri kita semakin pusing kan gitu nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sini sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridha dan monahmu ya Allah apabila di dalam diri siapa ini ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri beliau. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri beliau, gangguan yang disebabkan oleh tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin dan ridhamu ya Allah,
dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan ikatan tersebut. Innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Suruh niupkan semuanya 3 kali, bapaknya juga tiupkan 3 kali. Beliau nggak apa-apa, bapaknya suruh basuhkan di kepala, di muka, ini sampai tekankan di alis ini, di kaki, kepala. Tolong ini diparutkan dulu. Iya. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, mohon doanya untuk kesembuhan beliau. Semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.